Apinya tidak berkobar, tetapi asapnya mengepul. Rumah itu terbuat dari batu, dengan tidak banyak perkakas kayu di dalamnya kecuali beberapa rak buku, meja, kursi, balok kayu dan pintu, ditambah beberapa tempat tidur dan selimut dengan bantalan kapas. Salju tebal baru saja berhenti belum lama ini. Karena salju dan es belum mencair, maka rumah kayu pun tidak akan terbakar terlalu parah, tetapi asapnya tebal. Rumah batu Luli terletak di sudut suku. Jaraknya cukup jauh dengan suku-suku di dekatnya, sehingga api tidak menyebar. Namun, api yang menyala dan asap hitam yang membumbung tinggi membuat banyak orang di suku itu khawatir. Semakin banyak orang mulai berkumpul ke arah sana. Melihat Dihuo dan Dihan ada di sana, beberapa wanita dan orang tua tidak berani datang ke sana. Jelas hari ini, sebagian besar orang di suku itu telah mengetahui tentang tindakan Dihuo dan orang-orang lainnya. Diba telah menjadi kepala keluarga klan eksternal keluarga Zhao dan prestisnya meningkat pesat di suku itu. Jadi wajar saja, tidak ada yang ingin menyinggung keluarga Diba karena omong kosong seperti ini. Tentu saja, Luli dan Luling tidak diterima dengan baik oleh siapapun. Satu-satunya orang yang peduli pada mereka adalah paman keenam yang saat ini terbaring sakit. Dia tidak dapat campur tangan bahkan jika dia mau. Ada rasa dingin merayapi sudut mulut Luli saat melihat orang-orang di suku itu di kejauhan. Meskipun mereka lahir di suku itu, tetapi tidak ada rasa memiliki sama sekali di sini. Pada saat ini, dia benar-benar putus asa. "Kak, kau harus minggir dulu. Aku akan melukai mereka semua terlebih dahulu. Lalu aku akan mengeluarkanmu dari suku ini. Siapapun yang menghalangi jalan kita hari ini, aku akan melumpuhkan mereka." Api semakin membesar, membuat separuh wajah Luli memerah. Setelah Luling pindah ke sisi lain halaman, Luli perlahan mulai berjalan keluar halaman, berjalan menuju Dihan selangkah demi selangkah. Apa? Ada lebih dari selusin orang di luar. Semua dari mereka, termasuk Dihuo dan Ditian, sedikit mengubah ekspresi wajah mereka. Pada saat ini, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Momentum Luli semakin kuat. Dia seperti binatang buas yang terjebak dalam situasi tanpa harapan, siap untuk melakukan pertarungan putus asa dengan semua yang dimilikinya. Bunuh dia. Dihan merasa bahwa ia tidak boleh membiarkan Luli bergerak lebih dekat lagi. Jika tidak, momentum Luli akan terus bertambah kuat. Ketika momentum Luli meningkat, momentumnya akan menurun. Momentum Dihan pasti akan ditekan oleh Luli, dan momentum Dihan akan dikalahkan oleh momentum Luli. Dihan berteriak dan menendang tanah dengan satu kaki dan dia melayang di udara seperti bulu. Pedangnya tidak berubah menjadi kilauan pedang yang menakjubkan, tetapi langsung diarahkan ke Luli. Menguasai, seseorang benar-benar bisa merasa seperti seorang ahli jika memang ada. Dihan tidak menggunakan keterampilan Suan yang canggih. Tetapi hanya dengan tebasan sederhana ini, Luli merasa seperti tiga arah di sekelilingnya diblokir oleh pedang panjang itu. Selain mundur atau bertahan, ia tidak punya cara lain. Namun di belakangnya ada rumah yang terbakar. Luli tidak punya jalan kembali. Satu-satunya pilihan alternatif yang tersisa baginya adalah bersiap untuk bertahan. Dia menekuk kakinya dan memegang erat-erat pedangnya. Sebelumnya, dia hanya menggunakan satu tangan untuk memegang pedang. Tetapi sekarang setelah dia menggunakan dua tangan, orang bisa membayangkan betapa kuatnya tekanan yang diberikan Dihan padanya. Tongkang, Luli memilih untuk memulai serangan. Ia mengayunkan pedangnya tinggi-tinggi dan menebaskannya ke bawah dengan kekuatan besar langsung ke arah depan Dihan. Ia bergerak secepat biasanya. Hanya dalam sepersekian detik, ia kini berdiri tepat di samping Dihan. Dan tentu saja, pedang itu akan mendarat di kepala Dihan. Haha, Dihan tertawa muram. Luli tidak bisa berlatih keterampilan Suan apapun karena dia tidak memiliki energi Suan. Namun Dihan sendiri memiliki satu keterampilan Suan seni tubuh, dan satu keterampilan Suan seni pedang. Bagi Dihan, tebasan Luli, meskipun agresif, sungguh menggelikan.
Dia bisa dengan mudah menghindari serangan Luli dan menebas Luli. Dan itulah yang dilakukan Han. Dia menekan pedang panjangnya ke bawah, mengayunkannya dengan indah, lalu membalikkan tubuhnya. Pedang panjangnya langsung diarahkan ke lutut Luli. Jika dia mengenai sasarannya dengan gerakan ini, kaki Luli akan lumpuh. Mendesis gelombang. Beberapa orang tua mengalihkan pandangan karena tidak tahan melihat situasi menyedihkan seperti patah kaki. Namun, Luling, di sisi lain, tetap merasa seperti orang asing seperti biasanya. Wajahnya tenang dan dingin, seolah-olah orang yang akan patah kakinya bukanlah Luli, tetapi seseorang yang tidak ada hubungannya dengannya. Tongkang, pada saat kritis itu, Luli masih belum kehilangan ketenangannya. Dia bahkan tidak melihat pedang itu meluncur turun ke lututnya. Dia memutar kedua tangannya sambil masih memegang pedang itu dengan kuat, dan mengayunkan pedang itu membentuk busur. Kemudian dia menebas kepala Han dengan gerakan terus-menerus. Berjuang demi hidupnya dengan nyawanya. Itulah strategi Luli. Ia siap menukar kakinya dengan nyawa Han. Itu semua tergantung pada apakah Han punya nyali atau tidak. Jelas, Han tidak punya nyali. Dia tidak cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawanya dengan kaki Luli. Dia harus beralih ke gerakan lain untuk berbalik dan menggeser pedang ke atas untuk menangkis golok Luli. Luli terlalu cepat sehingga Han tidak dapat menghindarinya apapun yang terjadi. Luli tergantung di udara. Tidak ada tempat baginya untuk mengerahkan kekuatannya. Selama Han dapat menghalangi gerakan Luli, Luli pasti telah mengekspos dirinya sepenuhnya. Dengan begitu, Han dapat melukai Luli dengan puluhan cara. Dentang, dentang gelombang, kilauan muncul. Suara pedang yang beradu membuat ki dan darah semua orang berjatuhan. Gerakan Luli begitu kuat sehingga tubuh Han gemetar hebat. Kedua kakinya terbenam ke jalan tanah, dan dua jejak kaki yang dalam muncul. Ada yang salah, titik. Dihuo berteriak pelan. Wajah Tian menjadi serius. Mereka merasakan ada yang tidak beres pada ekspresi Han. Swish, swish, swish gelombang. Pedang Luli memantul, tetapi Luli tidak berhenti sejenak pun. Dia tetap berada di udara sambil terus-menerus mengayunkan pedangnya ke bawah. Setiap gerakan diarahkan ke dahi Han. Dalam satu tarikan napas, dia telah melakukan 4 atau 5 gerakan dengan masing-masing gerakan memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pon. Dentang, 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 titik. Suara emas dan besi beradu terdengar. Kilauan beterbangan di mana-mana. Wajah Han menunjukkan bahwa dia kesakitan. Yang lain tidak bisa melihat apa-apa. Hanya dia sendiri yang tahu seberapa besar usaha yang telah dia lakukan hanya untuk membela diri. Luli memang tidak memiliki energi Suan, tetapi dia tidak kalah kuat darinya. Setidaknya, dia memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pon. Yang terpenting adalah, Luli terlalu cepat, terlalu tangkas dalam menggunakan pedangnya. Dalam satu tarikan napas, Luli dapat menebas 4 atau 5 kali, dan setiap kali ia menebas, pedangnya akan membawa kekuatan lebih dari 11.000 pon. Orang-orang hanya berkedip beberapa kali, tetapi Luli telah menebas lebih dari selusin kali. Sepertinya ia tidak akan pernah menguras kekuatannya. Han tidak dapat melawan karena Luli begitu cepat, dengan gerakan demi gerakan. Jika Han tidak mencoba menyingkirkan pedang itu, kepalanya akan terbentur. Sekarang dia tidak ingin mati. Satu-satunya yang tersisa baginya adalah menangkis serangan ganas Luli seperti gelombang pasang. Dia telah beralih menggunakan kedua tangannya untuk memegang pedangnya selama beberapa saat, atau dia akan terbanting. Meskipun demikian, ada darah yang keluar dari purli kuenya. Tangannya mati rasa, dan kakinya gemetar tak terkendali. Ki dan darah dalam tubuhnya berjatuhan berulang-ulang. Jika bukan karena fakta bahwa dia berusaha keras untuk menahan darah di tenggorokannya, dia pasti sudah memuntahkan darah sejak lama. Dentang, dentang, dentang. Meskipun Luli berada di posisi yang lebih menguntungkan, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah mendarat di tanah,
Dia melompat tinggi lagi sambil mengayunkan pedang dengan kedua tangannya. Dia mulai menebasnya tanpa henti. Ki dan darahnya sendiri juga jatuh karena guncangan. Tetapi dia mencoba menahan napas dan terus menebas dengan upaya yang sangat keras. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa menang melawan Dihan kali ini, jika dia merasa sedikit putus asa, dia akan dibunuh oleh Dihan. Dentang, setelah Luli melakukan 7 atau 8 gerakan, pedang Dihan patah. Setiap kali, Luli akan memotong di tempat yang sama. Meskipun pedang panjang Dihan adalah artefak Suan kelas manusia, tetapi yang digunakan Luli adalah sama. Di bawah pemotongan dan tebasan terus-menerus, pedang panjang Dihan, seperti cakar elang fosfor merah, tidak dapat menahannya lagi. Apa? Dihan menjerit ketakutan karena pedangnya patah dan tubuhnya terekspos. Jika Luli tidak berhenti, kepalanya pasti akan terpotong-potong. Di kejauhan, Dihuo dan orang-orang lainnya juga terkejut karena ekspresi mereka berubah. Dihuo berteriak marah. Luli, berhenti. Titik. Namun momentumnya terlalu kuat. Luli tidak bisa berhenti meskipun ia ingin. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggeser pedangnya ke samping sebentar pada saat kritis dan mencoba mengurangi sebagian kekuatannya yang menyertainya. Retakan. Pedang itu memotong bahu kiri Dihan sekitar 4 inci dan hampir mengelupas seluruh bahu dan lengan kiri Dihan. Aduh, Dihan berteriak kesakitan. Ia mundur sekitar 10 langkah, dan terus berteriak sambil memegangi bahunya yang berdarah. Yang ada di matanya hanyalah kebencian dan dendam. Itu sangat menyakitkan. Dari sudut matanya, dia bisa melihat Luling berdiri tidak jauh di belakangnya. Sebuah ide muncul. Dihan tiba-tiba berubah menjadi mengerikan dan ganas. Dia menyerang Luling sambil berteriak, "Bajingan, beraninya kau menyakitiku? Aku akan mematahkan kaki adikmu yang lain sekarang." Luling, yang berdiri dengan tenang tanpa bergerak sedikit pun, mundur dari ketenangannya saat melihat Dihan menyerangnya dengan ekspresi ganas di seluruh wajahnya. Sedikit kegembiraan bahkan membuat wajahnya memerah. Dia tersenyum lembut. Dengan pantulan api di tubuhnya, dia tampak semakin cantik dan genit. Luling berbicara dengan suara lembut. "Kau tidak bisa mengalahkan saudaraku, jadi sekarang kau ingin menindas seorang gadis yang begitu lemah dan rapuh. Dihan, kau tidak berguna, sama seperti ayah dan pamanmu. Tapi, apakah kau yakin bahwa aku ini orang yang mudah ditindas? 5 tahun yang lalu, aku sudah membuat pernyataan itu. Siapapun yang ingin menindas aku dan saudaraku akan membayarnya, akan membayar harga tertinggi. Hati-hati, Dihan." Dihuo dan Ditian berteriak bersamaan dengan suara yang sama. Tak satu pun dari mereka tahu dengan jelas mengapa Luling begitu tenang, dan mereka juga tidak tahu apa yang bisa diharapkan Luling. Namun, mereka melihat rona merah muda di pipi Luling. Entah mengapa, mereka teringat pada senja 5 tahun lalu, saat Luling tampak persis seperti sekarang. Perasaan tidak menyenangkan muncul di benak mereka berdua. "Kakak!" Luli berteriak dan bergegas menuju Luling. Sayangnya, ada jarak tertentu antara dia dan Luling, dan Dihan sudah lebih dari 3 kaki lebih dekat ke Luling. Karena jarak antara Dihan dan Luling makin dekat, wajah Luling pun jadi makin merah, bagaikan rubah genit, sampai-sampai Dihan mulai merasa bimbang dan gugup. Teriakan Dihuo dan Ditian membuat Dihan ragu-ragu, tetapi Luling tepat di depannya, dan Luli juga bergegas ke arahnya. Jika Dihan tidak bisa melukai Luling sekarang, dia mungkin akan dibunuh oleh Luli yang sedang menyerang dengan marah. "Wanita gila, siapa yang ingin kau takuti?" Dihan berteriak dan terus menyerang Luling. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba dipenuhi rasa takut dan matanya menyipit saat dia tiba-tiba mulai mundur. Dia melihat Luling mengangkat salah satu lengannya. Ada titik hitam melesat keluar dari lengan bajunya. Titik hitam itu bergerak sangat cepat, semakin membesar di mata Dihan. Ada cahaya di titik itu. Tak perlu dikatakan, itu sesuatu yang mematikan.
Ledakan. Tidak peduli seberapa cepat dia berjalan mundur, dia tidak akan secepat titik hitam itu. Dia mencoba menghalanginya dengan pedangnya, tetapi sudah terlambat. Titik hitam itu dengan cepat membesar di pupilnya dan masuk ke antara kedua alisnya dalam sekejap. Ledakan. Di-han, yang berjalan mundur, berhenti bergerak. Ia gemetar di tempat itu dan jatuh ke tanah. Ada baut hitam di antara kedua alis Di-han. Separuh baut itu terkubur di dalam tengkoraknya dan cahayanya berkilauan. Di-han langsung mati, mendesis. Suasana hening total, kecuali beberapa tarikan napas samar. Semua orang menatap Di-han yang sudah berhenti bernapas. Setelah melihat bola matanya yang masih menunjukkan kengerian dan darah hitam yang mengalir keluar dari anak panah, semua orang akhirnya merasakan ketakutan dan keterkejutan muncul dari lubuk hati mereka yang terdalam. Begitu pula dengan Luli, dia telah membunuh banyak sekali binatang buas, termasuk binatang suan, tetapi belum pernah membunuh manusia, apalagi di dalam suku. Luling, seorang gadis lemah yang bahkan belum pernah mereka lihat membunuh seekor ayam sebelumnya, berani membunuh manusia di depan semua orang hari ini. Bagaimana itu bisa terjadi, Kakak Han? Seorang pemuda bangkit dari keterkejutannya, berteriak dan berlari ke arah Di-han. Ia menggendong Di-han ke kejauhan dalam upaya putus asa untuk menyelamatkannya. Jangan buang-buang waktumu, Di-han sudah mati. Di baut itu ada racun mutiara daun bawah. Apa kau tidak pernah mendengarnya? Begitu manusia diracuni mutiara daun bawah, orang itu akhirnya akan masuk ke dunia bawah. Suara pelan terdengar tanpa emosi sama sekali. Luling berbicara saat wajahnya masih merah muda, begitu cantik dan menawan seperti bunga yang lembut. Begitu indahnya sehingga orang tidak tahan melihatnya. Saat itu, memang benar banyak orang tidak berani menatapnya. Dia baru saja membunuh seseorang, tetapi dia tetap tenang setelah itu. Apakah dia masih manusia? Wanita ini benar-benar gila. Ah, gelombang dasar wanita gila. Beraninya kau membunuh saudaraku, Han. Sebaiknya kau bersiap karena aku akan mencabik-cabikmu. Pemuda yang menggendong Di-han menjadi gila dan menyerang Luling seperti binatang buas yang mengamuk. Luli akhirnya sadar dan segera berlari ke arah Luling. Luling perlahan mengangkat tangannya dan menunjukkan sebuah busur silang mekanis hitam kecil. Dia menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata, "Aku menamai busur silang ini sebagai busur silang pencari kematian. Aku menghabiskan waktu 3 tahun untuk membuatnya." Kecepatan anak panah yang melesat keluar dapat menyamai serangan seorang prajurit di alam laut roh dengan kekuatan penuh. Ada racun di sekujur tubuhnya. Siapapun yang berani mendekatiku dalam radius 6,5 kaki pasti akan mati. Jika kau tidak percaya, cobalah. Pemuda itu berhenti dan tidak berani melangkah maju. Di-han berada di puncak alam Suanwu, tetapi dia masih dalam tahap awal di alamnya saat ini. Jika dia terburu-buru, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya akan terbunuh. 3 tahun, Underleaf Pearl. Luli mulai mengingat sesuatu. 3 tahun lalu, Luling memang sedang bermain-main dengan sesuatu. Ia menghabiskan waktu luangnya selama 1 bulan untuk mengukir. Ketika Luli bertanya kepadanya, ia hanya berkata bahwa ia sedang bersenang-senang. Setahun yang lalu, ia meminta Luli untuk memanen beberapa herba yang kini berubah menjadi mutiara bawah daun. "Adikmu, aku, tidak bisa mengolah energi Suan, tetapi aku masih punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Siapapun yang berani membuat masalah pada kita pasti akan menyesal dilahirkan ke dunia ini." Luli sekali lagi teringat apa yang dikatakan Luling ketika dia kembali ke suku untuk memeriksa Luling setelah dia melukai Bihuo dan 2 orang lainnya. Sekarang, Luli dapat melihat bahwa Luling memang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Siapapun yang tidak berada di alam laut roh atau di atasnya pasti akan mati jika mereka berani mendekatinya. Namun, pada saat itu, Luli merasa Luling begitu asing. Dia sama sekali tidak seperti saudara perempuan yang lembut dan lemah.
Bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk membunuh orang, apalagi tetap tenang setelah kejadian itu. Han, tepat pada saat itu, teriakan penuh kesedihan terdengar dari kejauhan. Beberapa orang tua datang dengan langkah besar bersama seseorang. Mereka adalah kepala suku yang tinggal di belakang. Mereka sudah lanjut usia, jadi mereka tidak dapat bersaing dengan pemuda dalam kemampuan bertarung mereka. Itulah sebabnya mereka tidak mengikuti Diba ke pos di luar Ais Abyss. Dihan telah meninggal dengan sangat mengenaskan. Tidak diragukan lagi, sekelompok orang ini tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan hal itu terjadi di depan mata mereka. Dihan adalah cucu dari salah satu tetua. Para tetua bergegas mendekat. Salah satu tetua yang berambut perak dan hanya berlengan satu hendak mengungkapkan kegilaannya kepada Luling. Dia menunjuk Luling dengan satu-satunya lengannya dan berkata, "Dasar gadis jahat, kita berasal dari suku yang sama. Bagaimana bisa kau begitu kejam, sama sekali tidak punya hati nurani atau hati? Surga tidak akan menoleransinya, surga tidak akan menoleransinya. Benar, bajingan adalah bajingan. Suku kita telah membesarkan mereka berdua selama bertahun-tahun tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mereka benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Kita seharusnya sudah menduganya dan menjadikan mereka makanan binatang buas saat mereka masih kecil." Petik 2. Bunuh mereka dan balas dendam untuk Dihan. Beberapa orang tua mengumpat tanpa henti. Beberapa wanita tua bahkan ingin masuk ke sini dari kejauhan, tetapi mereka dilarang oleh orang tua lainnya. Bisa jadi akan terjadi perkelahian besar kapan saja. Sekelompok wanita tua hanya akan membuat keadaan semakin kacau. Luli menatap ke depan dengan serius. Meskipun para tetua ini belum berada di alam yang sangat maju, hanya di tahap tengah alam Xuanwu, tetapi mereka telah lolos dari kematian berkali-kali. 3 dari mereka telah mendapatkan reputasi yang cukup baik di suku tersebut, jadi Luli tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka. Luling tidak mempedulikan para tetua yang mengumpat, dia hanya menatap Luli dan berkata, "Hari ini, kamu akan melangkah masuk ke pintu masuk Wudao. Aku akan memberimu pelajaran pertama ketika berhadapan dengan musuh. Kamu harus tidak berperasaan, kejam, dan tidak punya belas kasihan. Lihatlah mereka." Luling menunjuk orang-orang di depan mereka dan berkata, "Lihatlah mereka dan pikirkan kapan mereka pernah memperlakukan kita sebagai orang dalam suku ini. Lebih buruk lagi, kapan mereka pernah menganggap kita sebagai manusia? Jika bukan karena paman keenam kita, apakah menurutmu kita bisa bertahan sampai hari ini? Demi saudara dan sahabat, kau dapat menolong mereka dengan mengorbankan nyawamu sendiri. Demi saudara dan orang yang kau kasihi, kau dapat menyerahkan segalanya. Demi musuh, kau harus kejam. Begitu kau bergerak, kau harus melakukannya sampai tuntas dan menghabisi mereka. Jalan menuju Wudao adalah jalan pembunuhan. Jika kau ingin menjadi pejuang yang kuat, menjadi penguasa kota, kerajaan, atau bahkan penguasa manusia, kau harus mendaki jalanmu dengan menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pencapaian besar datang dengan mengorbankan banyak nyawa. Itulah cara sejarah bekerja. Kau mengerti, Manusia harus membunuh, dan membunuh tanpa ampun. Ketika kebesaran yang tak terhancurkan bangkit, ia bangkit dari tulang-tulang yang memutih. Zaman dahulu membanggakan manusia dengan semangat dan kesetiaan yang luhur, dan janji-janji sangat berharga di hati mereka. Balas dendam dilakukan melalui pembunuhan, karena hidup hanyalah hal-hal remeh. Penguasa dan tuan tanah membunuh, dan membunuh adalah hal yang wajar. Setelah Luling selesai berbicara, dia mengangkat panahnya dan menunjuk ke arah Di Huo, Di Tian, dan para tetua lainnya, lalu berkata, "Semua orang di depan kalian ini adalah musuh kalian. Mereka pantas mati. Pria harus membunuh." Jejak pembunuhan samar muncul di mata Luli. Dia mengangkat pedangnya, tetapi dia tidak begitu bertekad. Ini untuk membunuh orang yang masih hidup, bukan binatang buas atau binatang suan. "Wanita gila,"
Dihuo tidak berani menatap mata Luling lagi. Dia menoleh dan mengumpat, tetapi dia tidak berani untuk langsung memulai perkelahian. Wanita gila. Senyuman indah dan sedih merayapi sudut mulutnya. Dia menoleh dan menatap Luli yang menunjukkan keraguan. Kakak tersayang, tahukah kamu mengapa mereka selalu memanggilku wanita gila? Tahukah kamu bagaimana aku menjadi lemas? Tahukah kamu mengapa aku menghabiskan 3 tahun membangun busur silang penyelam kematian ini? Ini semua karena Dihuo dan Ditian melakukan sesuatu. Bahkan jika aku gila, mereka membuatku menjadi gila. Apa? Luli terkejut. Itu terjadi 5 tahun lalu saat Luling pincang. Saat itu usianya baru 10 tahun. Luling pergi ke gunung untuk memanen tanaman obat sendirian selama 5 atau 6 hari. Dia begitu khawatir hingga mencarinya di seluruh gunung. Beberapa hari kemudian, Luling merangkak kembali sambil menyeret kakinya yang patah. Luling tidak banyak bicara saat itu dan hanya mengatakan bahwa kakinya patah saat mencoba memanen tanaman obat. Luli tidak melihat bahwa ini ada hubungannya dengan Dihuo dan Ditian. Luling menatap Dihuo dan Ditian yang menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya. Luling berkata dengan lembut, 5 tahun yang lalu, aku pergi memanen tanaman herbal di pegunungan. Kedua bajingan itu mencoba memperkosaku. Jika aku tidak melompat dari tebing, aku akan kehilangan keperawananku. Luli, kau tidak bisa membayangkan betapa bejatnya mereka. Aku melompat dari tebing. Aku mematahkan kakiku, dan mereka masih mengejarku. Jika aku tidak memotong 5 potong daging dari pahaku dan memakannya sepotong demi sepotong mentah untuk menakut-nakuti mereka, aku mungkin tidak akan bisa kembali. Ih, gelombang. Dihuo tiba-tiba membungkuk untuk muntah. Banyak ekspresi pemuda berubah dan keinginan untuk muntah muncul dalam diri mereka. Memakan daging pahanya sendiri, dia pasti wanita gila. Ditian juga menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Baik dia maupun Dihuo tidak dapat melupakan apa yang terjadi pada senja 5 tahun lalu. Luling memotong daging itu sambil tersenyum. Dia mengunyahnya dan menelannya sepotong demi sepotong. Senyum memabukkan tersungging di bibirnya yang meneteskan darah. Gambar itu membuat Ditian mengalami mimpi buruk selama 5 tahun. Jika Anda menemukan kesalahan, tautan rusak, konten tidak standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.